welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang ciri-ciri also penipuan. Dan aku bakal kasih tips gimana caranya belanja online dengan bijak dan gak bakalan ketipu sama yang penjual offline ataupun online. Dan kalau kalian yang penasaran dengan video ini, stay tune terus ya. Nah, kenapa aku mau ngebahas tentang ciri-ciri also penipuan? Karena ini adalah pengalaman dari aku sendiri, pengalaman pribadi aku sendiri. Aku pernah ketipu sama yang penjual online, dan kita nggak bakalan jauh dari penjual-penjual yang nakal atau berniat untuk menipu kita, si pembeli. Maupun itu kita belanja melalui offline ataupun online. Nah, semisal nih kalau kita belanja offline, kayak contohnya si pembeli itu meminta uang ke kita terlebih dahulu sebelum barangnya itu datang, dan ketika kita itu menunggu-nunggu sampai beberapa hari ternyata barangnya itu nggak datang, sekaligus penjualnya itu nggak ngabarin kita sama sekali, dan nggak ada kabar tentang barang itu belum nyampe-nyampe. Kalau semisalnya kita tahu tokonya ataupun rumahnya, bisa kita samperin aja ke tokonya ataupun ke rumahnya. Nanti kita bisa minta ganti rugi atau kita bisa ambil duit kita lagi. Nah, kalau yang semisal kita itu belinya melalui online, kebanyakan 99% itu uangnya kita nggak bakalan kembali, dan 1% itu uangnya kita bisa kembali. Tapi kalau yang si pembeli ini belinya itu melalui aplikasi yang resmi kayak misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga JD.ID, itu adalah platform aplikasi resmi yang dilindungi oleh customer service-nya masing-masing. Dan kalau semisal ada kayak penipuan dan banyak banget komentar-komentar dari pembeli, biasanya nanti bakal diblok dari aplikasi resmi tersebut. Dan aku yakin pasti nggak cuman di aplikasi resmi aja, pasti banyak banget penipuan-penipuan maupun itu di aplikasi yang nggak resmi ataupun resmi. Karena banyak banget zaman sekarang penjual yang nakal dan memperalat kita atau berniat untuk menipu kita. Entah itu menipu kita dengan barang ataupun dengan uang. Dan semisal kalau kita belanja melalui online, kebanyakan uang itu tuh nggak bakalan kembali. Dan media sosial kita itu bisa diblok dari penjualnya, entah itu dari WhatsApp kita ataupun Instagram ataupun Facebook. Jadi kita itu nggak bisa menghubungi si penjualnya, dan pastinya kita benar-benar kena tipu dan uang kita itu nggak bakalan kembali. Nah, dari pengalaman pribadi aku sendiri, sekaligus aku mau sharing ke kalian dan mau ceritain, biarpun kalau kalian semisal emang sering banget belanja online ataupun offline dan nggak pernah ketipu, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita tetap berhati-hati, karena kita pasti banyak banget masih dikelilingi oleh also penipuan di zaman sekarang ini. Dan aku bakal ngejelasin gimana pengalaman aku kena tipu dari also penipuan. Nah, dari yang pertama, aku itu belinya itu melalui Instagram. Nah, kenapa aku belinya melalui Instagram? Karena sebenarnya aku itu nggak hanya sekali ataupun 2 kali pernah beli di Instagram, tapi aku baru kali ini aku ketipu sama Allshop ini. Dan kalau kalian yang pengen tahu, kalian harus berhati-hati dengan Allshop di Instagram yang namanya Sazani ID, sazani.id. Instagramnya aku udah diblok dan juga WA aku, dan itu adalah pengalaman pahit aku, tapi aku bisa belajar dari itu semua agar aku bisa berhati-hati untuk belanja itu lebih bijak lagi dan bisa berhati-hati lagi agar nggak kena penipuan. Biasanya aku belanja atau beli-beli barang itu biasanya beli melalui aplikasi resmi kayak misalnya Shopee, Lazada, dan Tokopedia kayak gitu. Tapi karena aku ini belinya di Instagram dan aku masih belum pernah ditipu sama sekali, karena emang si penjualnya ini banyak banget ciri-cirinya dari penjualnya itu kalau emang itu sebenarnya Allshop penipuan. Nah, kenapa aku bisa ketipu sama Allshop yang satu ini? Karena yang punya akun Sazani itu sebenarnya yang real itu cuma satu aja, dan banyak banget
yang kayak copy namanya ataupun juga profilnya di Instagram itu. Jadi banyak banget yang kayak akun fake gitu yang berniat untuk menipu kita dan menyamakan namanya itu dengan Allshop Sazania asli. Dan aku ketipu itu karena aku udah transfer melalui rekening ATM aku, dan sekarang uang aku itu nggak bisa kembali. Tapi aku pernah dihubungin sama Allshop Sazani yang aslinya, yang bener-bener real di Instagram, itu nge-DM aku gimana caranya untuk uang aku itu bisa kembali. Salah satunya adalah aku harus melaporkan ke pihak berwajib ataupun namanya itu polisi. Dan yang kedua itu aku harus lapor ke pihak bank gitu. Jadi ke pihak bank itu kita bisa menceritakan tentang permasalahan kita, dan nantinya dari rekening orang yang menipu kita itu nanti pasti dibekukan sama pihak banknya dan diminta untuk mengembalikan uang kita. Dan bisa diancam kalau semisal orang itu nggak mengembalikan uang kita, nantinya akan dilanjuti dengan pihak berwajib ataupun polisi. Tapi aku nggak pergi ke pihak berwajib ataupun ke bank, karena ya udahlah, menurut aku ya udah ikhlasin aja, mungkin itu bukan rezeki aku. Tapi aku bener-bener nyesel banget, bener-bener benci banget sama Allshop itu. Kenapa gitu loh harus pekerjaannya cuma menipu? Karena yang ditipu itu bukan cuman aku doang gitu loh, tapi banyak banget orang-orang yang kena tipu sama akun Sazani.id ini, dan transfernya itu nggak dikit-dikit gitu loh, kadang sampai 100 ke atas, 200 ke atas gitu. Nah, pertamanya aku mau ngebeliin baju buat anak aku, buat baju hari raya gitu kan. Nah, jadinya aku cari-cari ke Instagram karena bagus-bagus banget, dan aku pertama lihatnya itu cari yang murah biar bisa dapat banyak gitu kan. Tapi yang murah itu dan ngasih promo yang nggak masuk akal itu adalah Allshop yang bisa aja untuk menipu kita dan memperdaya kita agar kita itu bisa ngebeli produk itu dan kita bisa transfer, tapi sebenarnya barangnya itu nggak ada, tiba-tiba media sosial kita itu diblok gitu loh. Nah, sekarang aku mau sebutin ciri-ciri Allshop penipuan dan kalian bisa simak videonya. Nah, yang pertama adalah kalian jangan tergiur sama promosi gitu ataupun diskon-diskon dari tokonya yang benar-benar nggak masuk akal sama sekali. Jadi yang pertama itu aku ngebelinya itu melalui Instagram, dan baju-bajunya aku pilih yang model kayak gini. Memang menurut aku ini tuh bajunya bagus-bagus banget, dan di tokonya itu kayak mastiin kalau barangnya itu bener-bener real pic sesuai gambar gitu kan. Jadi aku tipu daya dari itu semua, dan ngasih promo itu baju yang gambarnya bagus-bagus kayak gini cuman 100.000 dapat 4 pieces gitu loh. Dan itu adalah diskon ataupun promo yang benar-benar nggak masuk akal. Meskipun di toko ataupun di online resmi, meskipun kasih diskon itu nggak semurah kayak gini gitu. Apalagi barang-barangnya ataupun gambarnya itu bagus-bagus, walaupun nggak se-real pic ini, lagi pula kayaknya itu kayak gimana gitu loh. Nah, jadi aku itu pilihnya itu 5 pieces, dan aku transfernya itu habis 164.000. Sebenarnya aku itu harganya itu 157 di total sama penjualnya sendiri itu dengan ongkirnya, dan ini adalah bukti aku udah transfer ke orang itu, dan aku kasih tahu ke kalian. Jadi kalian harus berhati-hati dengan rekening yang bernama ini, dan juga Allshop yang bernama Sazani.id ini, agar kalian juga nggak ikut ketipu kayak aku, ataupun juga nggak ikut ketipu kayak orang-orang yang lainnya. Karena korban orang ini tuh nggak cuma 1-2 kali aja, tapi banyak banget korbannya orang ini, dan udah transfer melalui ATM rekening bank. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah jangan pernah ketipu dengan followers Instagram yang followersnya itu banyak banget, karena followers itu bisa beli, dan itu sebenarnya bukan orang yang mengikuti dia sebanyak itu. Dan yang ketiga adalah ciri-cirinya komentar pembeli itu dinonaktifkan gitu. Itu udah mencurigai banget, karena nggak ada komentar dari pembeli. Kalau semisal komentar itu diaktifkan, pastinya banyak banget yang korban-korban itu akan mengomentari dari beranda orang tersebut, dan kita itu nantinya bisa mikir-mikir lagi gitu loh kalau kita mau kebeli di Allshop ini.
Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah orang itu tidak punya akun resmi atau tidak terdaftar di aplikasi resmi kayak misalnya di Shopee ataupun di Lazada dan juga platform lainnya. Atau biasanya online shop itu biasanya menyediakan kayak line ataupun link agar bisa kita mencari produk-produk. Tapi karena aku ini ditipu itu melalui WhatsApp, jadi orangnya itu punya link di bio Instagramnya itu, ternyata linknya itu bukan di Line ataupun kayak link di Shopee ataupun di platform yang lainnya gitu, itu cuman masuk ke WhatsApp aja, jadi dia itu nggak punya akun-akun resmi yang udah terdaftar gitu. Biasanya kalau yang kembali ke ciri-ciri 3 itu tadi, kalau sudah punya followers banyak, biasanya online shop itu sudah mempunyai platform yang resmi kayak misalnya udah terdaftar di Shopee ataupun di Lazada dan juga lain-lainnya. Nah, karena ini nggak punya kayak akun resmi kayak gitu, jadinya dia itu cuman menipu itu melalui WhatsApp aja, jadi bisa diblok gitu kalau misalnya nomor kita menghubungi orang itu setelah kita transfer uang melalui ATM rekening orang itu. Dan langsung aku WhatsApp orang itu, memang aku tes aja gitu loh, kalau emang orang itu bener-bener apa nipu aku atau enggak gitu. Jadi aku itu WhatsApp lagi dan mau tanya, aku menanyakan produk aku itu kira-kira sampainya kapan gitu kan. Dan setelah aku menanyakan tentang itu, tiba-tiba WhatsApp aku itu langsung diblokir gitu loh. Jadi profilnya itu hilang, ternyata benar-benar aku itu diblokir. Jadinya memang benar-benar aku itu kena tipu sama orang ini guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya, dan jangan sampai kayak aku ini. Jadi kalian harus benar-benar teliti banget untuk membeli. Kalian harus melihat dari kolom komentar orang-orang pembeli, sebenarnya itu barangnya itu benar-benar real ataupun itu bohong gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak untuk membeli melalui offline ataupun juga online, karena banyak banget penjual-penjual zaman sekarang yang penipu itu. Banyak banget yang menjiplak atau yang mengambil dari rekaman ataupun foto dan juga video-video dari orang penjual yang aslinya, dan bisa meyakinkan kita kalau semisal yang penjual itu bener-bener itu real dan gak penipu, tapi ternyata sebenarnya itu penipu gitu loh. Dan aku yakin orang itu pasti sampai sekarang aktif banget di media sosial, di Instagram itu, dan kalian harus berhati-hati dengan yang namanya allshopsazani.id ini. Dan kalian bisa lihat dari nama rekening ATM orang ini. Kalian harus berhati-hati kalau semisal kalian mau belanja di sini. Jadi kalian jangan tergiur dari ciri-ciri allshop yang aku sebutin dari tadi, dari awal. Jadilah pembeli yang bijak dan kalian harus berhati-hati dengan orang penipu seperti itu, karena aku yakin orang penipu itu nggak bakalan berhenti kalau semisal nggak kena azab ataupun nggak ada yang ngelaporin ke pihak berwajib. Jadi pasti setiap harinya akan merajalela, dan pastinya setiap hari akan menipu orang cuma bermodalkan HP ataupun melalui media sosial gitu, dan juga menjiplak dari foto-foto ataupun video penjual yang aslinya. Orang itu bisa seenaknya sendiri menipu dan bisa mendapatkan uang bisa ratusan juta ataupun puluhan juta, karena nggak cuman aku aja ataupun nggak 1-2 kali, banyak banget gitu loh. Jadi enak banget, cuma modal penipu bisa dapat duit yang banyak, bisa gajian tiap hari yang banyak gitu kan. Ya aku pastinya yakin kalau uangnya itu dari penipuan itu nggak bakalan barokah atau nggak bakalan uang itu nggak bakalan awet, dan pastinya akan ada balasannya sendiri nanti sama Tuhan. Oke, itu aja penjelasan dari aku sekaligus tips gimana caranya kita belanja dengan bijak dan jangan sampai kena tipu orang ataupun penjual yang nakal. Karena di platform yang resmi itu banyak banget kayak komentar pembeli-pembeli itu diaktifkan, jadi kita bisa lihat dari produknya itu melalui komentar-komentar pembeli, dan meyakinkan kita untuk benar-benar beli produk itu dan nggak sampai kena tipu. Nah itu dia sekaligus pengalaman pribadi aku sendiri. Dan gimana dengan kalian? Apakah juga sama pernah pengalaman kayak aku gini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next video. Bye.